Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reski Setiawan, NIM 180205010003, jurusan Sistem Informasi A, semester 7. Kali ini saya akan mengerjakan tugas kedua dari mata kuliah Rancangan Sistem Informasi yang dibawakan oleh dosen Muhammad Agus Eskom Mkom. Langsung saja. Yang pertama adalah organisasi. Organisasi merupakan sistem yang saling mempengaruhi dan saling bekerja sama antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Kemudian, konsep organisasi adalah merancang dan mengalokasikan pekerjaan di antara orang-orang yang terlibat dalam organisasi, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien. Unsur-unsur organisasi merupakan elemen-elemen yang saling terkait satu dengan yang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu, hingga terbentuk organisasi. Unsur-unsur organisasi meliputi orang, tujuan, struktur, dan lingkungan luar. Kemudian, bagan organisasi. Bagan organisasi adalah penggambaran struktur kerja dalam sebuah organisasi di mana di dalamnya menunjukkan hubungan wewenang dan tanggung jawab serta deskripsi pekerjaan yang harus dilakukan. Kemudian prinsip-prinsip organisasi. Prinsip-prinsip organisasi adalah nilai-nilai yang digunakan sebagai landasan kerja bagi setiap orang yang ada di dalam organisasi tersebut untuk mencapai keberhasilan terhadap tujuan yang telah disepakati. Prinsip-prinsip dalam organisasi ialah tujuan organisasi. Yang pertama itu tujuan organisasinya, organisasi yang jelas. Kemudian tujuan yang dilakukan yang harus jelas. Kemudian penempatan posisi yang tepat. Lalu adanya koordinasi dan integrasi. Kemudian struktur organisasi. Struktur organisasi terdiri dari beberapa aspek sebagai berikut. Pembagian kerja, kemudian dapertemilisasi, kemudian koordinasi, hanya 3, kemudian pengertian SIM. SIM atau Sistem Informasi Manajemen merupakan suatu sistem yang biasanya diterapkan dalam suatu organisasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen, atau dengan kata lain, teknik pengelolaan informasi di dalam suatu organisasi. Kemudian, manfaat SIM. Sistem Informasi Manajemen dapat digunakan secara efektif untuk mendukung setiap tingkatan pada proses pengambilan keputusan dan dapat digunakan juga untuk memperoleh dan menyimpan informasi yang berkaitan dengan masalah standar dari situasi sekarang. Pengambilan keputusan di dalam sistem informasi manajemen. Pengambilan keputusan adalah bagian terpenting dari dari aktivitas manajer. Apabila manajer tersebut terlibat dalam perencanaan. Sebagai contoh, apakah diperlukan LAN atau server dalam pemrosesan data menjadi informasi. Kemudian,
Peranan sistem informasi manajemen bagi manajemen. Pada dasarnya, tingkatan manajemen dibagi menjadi 3 bagian, yaitu manajemen tingkat atas atau top level manajemen, manajemen tingkat menengah atau middle level manajemen, kemudian manajemen tingkat bawah yaitu lower level manajemen. Manajemen tingkat atas misalnya presiden direktur atau direktur utama. Manajemen tingkat menengah contohnya adalah manajer cabang, kemudian manajemen tingkat bawah contohnya adalah pengawas, mandor, dan sebagainya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.